Saudaraku, di era kontemporer, ketika kita berbicara tentang bencana, tentu tidak lagi cukup hanya menyebut bencana itu seperti banjir, tanah longsor, gunung meletus, dan yang lainnya. Bencana hari ini hadir lebih kompleks, menjelma dalam dimensi yang lain, seperti dimensi politik, dimensi hukum, dimensi ekonomi, dimensi sosial, budaya, teknologi, bahkan sampai ke dimensi agama. Memasuki awal tahun 2026, tugas kita tidak hanya sekedar menghitung berapa jumlah korban dari bencana. Ada hal yang jauh lebih penting, yakni merefleksikan kejadian-kejadian pada tahun 2025. Apa gejalanya? Apa penyebabnya, dan kemana arah solusi yang harus dibangun? Kalau kita perhatikan pada dimensi politik, terjadi bencana politik. Ada gelombang demonstrasi pada bulan Agustus yang meluas ke berbagai daerah di Nusantara. Ini menunjukkan krisis kepedulian publik terhadap kebijakan pajak yang mencekik. Keadaan ekonomi yang semakin sulit, lantas sikap para pejabat, mereka abai terhadap kondisi ini, menjadi pemicu terjadinya demonstrasi. Berujung pada reshuffle kabinet yang terjadi di bulan September 2025. Penggantian menteri, termasuk menteri keuangan, ini menjadi suatu hal bahwa politik tanpa keadilan melahirkan keguncangan. Di dalam Islam, legitimasi kekuasaan itu bertumpu pada musyawarah atau syuro dan keadilan. Musyawarah dan keadilan ini menjadi pilar dalam sebuah bernegara. Yang kedua, dalam bencana di bidang hukum ini kita melihat kasus pagar laut, sengketa royalti musik. Ini memperlihatkan hukum yang kehilangan ruh keadilan. Hukum berubah menjadi alat kepentingan, bukan perlindungan terhadap masyarakat. Padahal Islam itu menegaskan bahwa asas hukum itu harus berdiri di atas keadilan, bukan atas kekuatan modal. Yang ketiga, di dalam bidang ekonomi, kita memperhatikan bagaimana utang publik yang terus membengkak. Hingga hari ini mencapai 1.000 triliun, sementara program besar seperti MBG, makan bergizi gratis, banyak menuai kritik dan kontra berkaitan dengan efektivitasnya dan rapuhnya tata kelola fiskal. Padahal Islam menawarkan ekonomi berbasis tanpa riba, berorientasi pada maslahah dan berpihak kepada kebutuhan real rakyat. Yang keempat, bencana sosial. Kita melihat bagaimana judi online dan pinjol itu telah menjebak jutaan warga negeri ini. Ini bukan sekedar masalah ekonomi tentunya ya, tetapi ini krisis moral, krisis sistem. Islam juga telah menawarkan dengan tegas bahwa pinjol, judol ini adalah haram karena merusak sendi-sendi kehidupan sosial. Yang kelima, bencana budaya. Ucapan para pejabat yang plin-plan, arogan, bahkan narasi tanpa akurasi data yang jelas, ini meruntuhkan kepercayaan masyarakat. Kalau kita perhatikan bagaimana Islam mengajarkan adab berbicara, seperti jujur, bertanggung jawab, kemudian berdampak maslahat, kemudian Islam menumbuhkan kepercayaan di masyarakat.
Yang keenam, bencana teknologi ya. Plagiasi dan korupsi akademik menandai krisis integritas ya. Krisis integritas ilmu ya. Dalam Islam, ilmu ini adalah sebuah amanah ya. Ia harus lahir dari kejujuran dan diabdikan untuk kebaikan. Ketujuh, bencana lingkungan ya. Banjir yang terjadi di Sumatera dan sekitarnya mengingatkan kita bahwa kerusakan alam adalah akibat dari kelalaian manusia. Islam memandang bahwa manusia sebagai khalifah fil ard atau penjaga bumi, bukan merusaknya. Yang kedelapan tentu bencana agama ya. Kita melihat bagaimana hari ini kita melihat fenomena pesantren ambruk ya, dan konflik internal ormas keagamaan. Ini mencerminkan lemahnya tata kelola. Tata kelola apa? Yaitu tata kelola ketika institusi agama goyah, umat kehilangan kompas moral. Bencana multidimensi ini bukan kebetulan. Ia lahir dari ketidakseimbangan nilai-nilai syariah yang tidak diterapkan secara kafah. Keadilan melemah, etika dan moral ditinggalkan. Islam menawarkan solusi tuntas yang utuh, yaitu tauhid sebagai pondasi, keadilan syariah sebagai sistem, dan akhlak sebagai ruh sebuah peradaban. Jika Islam kembali menjadi panduan ilmu dan praktek kehidupan, maka bencana bukan sekedar akhir dari segalanya, justru bencana merupakan momentum untuk berintrospeksi diri, untuk memperbaiki diri, dan selanjutnya keberkahan dan kesejahteraan akan terwujud di tengah masyarakat. Gimana menurut kalian?